Musa bilang ke muridnya, pokoknya selama aku belum bertemu Nabi Khidir, aku tak akan lari, aku nunggu sini. Berapa tahun pun aku nak nunggu. Kenapa? Saking pentingnya bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nabi Musa tahu bahwa Nabi Khidir ini adalah orang yang soleh. Ya, Bapak, umpama di sini ada tamu, Pak, tamu. Contohnya yang mau datang ke masjid kita, Habib Segaf Baharu. Acara umpamanya dimulai ba'da maghrib, kita pun datang nggak sebelum maghrib, sholat berjamaah, kita nunggu. Ujung-ujungnya Habib Segaf datangnya jam 9. Kira-kira kita bubar aku masih nunggu. Kenapa? Itu bukti kecintaan kita kepada orang yang soleh, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada orang yang ahli ibadah. Beda kalau orang yang tak cinta. Kalau dia datang ke masjid hanya ngarang nasi bungkus, beda nih. Lama amat aja dia. Bagus aku beli nasi di Puring Jaya aja, sama gak 10.000. Berarti ngarang nasi bungkus. Sedangkan orang yang betul-betul cinta ingin bertemu dengan ulama, jam berapapun datang akan ditunggu. Ya, contoh kemarin Habib tadi malam tuh Ustaz Somad. Saya kan datang Ustaz Somad tuh. Padahal acara dimulai ba'da maghrib, tapi sebelum asar udah ribuan orang datang. Sebelum asar saya datang habis maghrib. Kenapa saya tahu? Karena ada foto-foto kawan-kawan ngirim. Saya datang habis sholat maghrib. Itu habis sholat maghrib udah tak muat udah. Orang nunggu datangnya Ustaz Somad, nunggu ingin mendengar ceramah Ustaz Somad. Bayangkan, acara dimulai ba'da maghrib, datang sebelum asar. Kenapa? Karena cinta, ingin bertemu, berkunjung dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Yang artinya barang siapa yang berkunjung, bersilaturahmi, hadir kepada ulama, baik hadir ke rumahnya, hadir ke majlisnya, hadir ke acara tabligh akbar pengajiannya, sama saja dia berkunjung kepadaku, kata Nabi. Kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Beda dengan wali-wali, Pak. Wali-wali kelas tinggi. Ya, saya biasa dengar ceramah-ceramah dari ulama-ulama Hadramut. Kalau wali-wali kelas tinggi, mereka tuh Pak bisa bertemu dengan Nabi secara langsung. Sedangkan kita yang kelas teri ini, jangankan secara langsung, lewat mimpi mungkin seumur hidup kita belum pernah. Masya Allah Pak, ayo kita berusaha bagaimana kita bisa mimpi dengan Nabi Muhammad walaupun sekali. Kenapa? Kalau kita pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad walaupun satu kali di dunia, nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat. Di mana tempat Nabi Muhammad? Ya surga. Artinya orang yang pernah bermimpi di dunia dengan Nabi Muhammad, insya Allah dia akan masuk surga, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak gampang bertemu mimpi dengan Nabi Muhammad, ini sulit Pak. Ya, caranya bagaimana? Caranya kalau kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, banyak-banyak baca sholawat, sebut nama Nabi. Tanda orang cinta kepada seseorang, dia akan menyebut nama orang yang dicinta. Tanda orang, berarti cinta Nabi, sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak baca sholawat. Gimana katanya ingin bertemu dengan Nabi? Gimana katanya cinta pada Nabi? Tapi tidak pernah baca sholawat. Juga waman sofa aliman fakana sofahani, yang artinya barang siapa bersalaman, mencium tangan ulama, sama saja dia mencium tanganku. Ya, jangan kita gengsi kalau ada ulama. Kalau saya tidak usah cium, saya bukan ulama, saya hanya ngajar aja. Ya ulama-ulama ini contohnya bolehlah masuk kategori ulama. Kayak Abi, ya boleh karena udah sepuh ya. Atau Habib Amin Al-Hindwan, Habib Toha Al-Jufri, siapa lagi, Habib Zaki, Habib Faisal Al-Mutahhar, dan habaib-habaib juga ada ustaz-ustaz yang ulama-ulama banyak. Ada Ustaz Miftah, Ustaz Suyuti, Ustaz An-Nazubi, Ustaz Hadran. Itu ulama-ulama. Kalau ketemu ya cium tangan mereka. Ya, kalau saya bukan ulama, mudah-mudahan diaku oleh Allah sebagai pembantunya ulama. Bersyukur dah, pembantu ulama aja alhamdulillah Pak. Ulama masuk surga, ulama nih Pak bedanya. Kalau ulama masuk surga, tidak masuk dulu Pak. Ini ulama, ya. Mereka sampai Abu Ya Habib Hasan Baharun, guru saya, beliau sering bilang gini ketika beliau masih hidup. Nanti kalau oleh Allah Abu Ya dimasukkan dalam surga, Abu Ya mau minta kepada Allah sebuah perahu.
kayak perahu Nabi Nuh. Nanti Abuya mau naik perahu, nanti Abuya mau lihat murid-murid Abuya yang masih ada di neraka. Mungkin kita ini termasuk murid Abuya, Pak. Karena kita kan berguru kepada murid-muridnya Abuya. Contoh Habib Segaf Bahrun datang ke sini ceramah, ya secara tidak langsung itu guru kita udah. Kata Sayyidina Ali apa? Man 'allamani harfan fahuwa ustadi, yang artinya barang siapa mengajarkan kepadaku satu huruf saja, a, ba, ta, maka dia guruku. Sedangkan banyak ulama-ulama datang ke sini bukan cuma satu huruf, ceramah 1 jam 2 jam, berarti tanpa bukan tidak secara langsung kita berguru kepada mereka. Jadi kata Buya gitu, nanti aku jalan di neraka pakai perahu, aku cari. Oh, ini masih ada, ambil, masukkan di perahu. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat barokah para ulama, guru-guru kita diselamatkan semua, mudah-mudahan menuju surga. Terus waman jalasa aliman fakannama jalasani, yang artinya barang siapa bergaul akrab dengan ulama sama saja dia akrab denganku. Makanya sering-sering berkunjung silaturahmi. Terutama Abi, alhamdulillah ya, Abi ini termasuk ulama sepuh lah Pak ya di Kalimantan Barat. Kebetulan Al Jihad minggu lalu ulang tahun pesantren Al Jihad yang ke-51. Pesantren Al Jihad adalah pesantren tertua di Kalimantan Barat. Nah, itu kita berkunjung ke ulama-ulama, juga ada ulama sepuh juga di sini, Ustaz Jalal. Beliau tuh ulama Pak. Cuma kebetulan aja beliau enggak buka pondok. Tapi beliau udah kelas ulama karena keilmuannya, orangnya masya Allah alim, orangnya tawadhu, ya, dan banyak majelisnya di mana-mana itu ulama. Berkunjung kepada beliau minta nasihat. Ini kalau orang tua-tua kita zaman dulu, orang datuk kita zaman dulu, kalau nak buka usaha, buka toko, ndak langsung main buka, pergi lo ke rumah ulama. Assalamualaikum Habib, assalamualaikum Kiai, saya ini nak buka toko, nak buka usaha. Hari apa hari bagus? Nanti kena Kiai diistikharahkan. Juga Kiai doakan usaha saya mudah-mudahan lancar. Oh juga Kiai, saya minta amalan-amalan doa agar usaha saya lancar. Ini orang zaman dulu. Kalau orang sekarang tidak peduli udah. Ya, ini orang zaman dulu. Bahkan kalau orang zaman dulu biasanya gini, ketika dia udah buka usaha, ya, keuntungan pertama kali untung. Untung mama hari pertama 100.000. Ini orang zaman dulu ya. Enggak diambil, langsung pergi ke Kiai tadi diberikan. Ini Kiai untung pertama untuk Kiai. Zaman sekarang masih ada Pak, masih ada hak tapi sedikit. Ada beberapa orang ya di antaranya dia minta doa, ya ke Abi, doakan Bi, mudah-mudahan saya ini mau daftar jadi pegawai negeri. Doakan Bi, mudah-mudahan saya jadi pegawai negeri. Kalau saya lulus Bi, saya nazar, saya niat gaji pertama untuk Abi. Ketika dia lulus Pak, betul Pak, gaji pertama diberikan kepada Abi. Nih Masya Allah, barusan saya pergi donatur Al Jihad namanya Haji Tugino, baru meninggal, tadi saya pergi ke rumahnya. Ini Masya Allah, beliau nih Pak, saking sering nyumbang Al Jihad, bukan cuma nyumbang uang besar, sampai istrinya nih Pak, setiap belanja Bu, setiap balik belanja sisa 5.000, 10.000 disimpan di celengan. Anak-anaknya begitu Pak, balik sekolah sisa duit jajan simpan celengan. Untuk apa celengan? Tiap awal bulan celengan itu Pak dibawa ke Abi. Dengan celengannya diberikan Abi tiap bulan. Nanti besoknya beli celengan baru. Jadi semua orang rumah sisa belanja, sisa duit jajan masukkan di celengan. Bukan tak ada sedikit Pak. Kebetulan beliau ini alhamdulillah orangnya Masya Allah ya, ekonominya ya ketika dibongkar 3 juta tiap bulan. Berapa tahun? 10 tahunnya 3 juta kali 10 tahun kan 30 juta. Kalau 20 tahun udah berapa? Masya Allah. Kenapa? Itu bukti orang cinta kepada ulama. Jadi kalau kita Pak, kalau kita cinta kepada ulama, insya Allah anak kita, cucu kita, 7 turunan di bawah kita, insya Allah salah satunya ada yang jadi ulama. Tapi syaratnya harus cinta kepada para ulama. Makanya orang tua zaman dulu Pak, walaupun mereka bajingan dia, wah suka judi apa macam-macam, tapi kalau ada kiai Masya Allah ya, dia duduknya gini, cium tangan kiai, ngormat kepada kiai. Makanya jangan heran orang zaman dulu walaupun mereka bajingan, anak cucunya banyak jadi kiai. Kalau tidak lihat di Madura nih, ya lihat di Jawa. Kalau tanya kiai-kiai pernah cerita, saya punya bapak saya bajingan besar katanya, tapi dia jadi kiai. Kadang ada kiai cerita, saya punya dato saya ini bajingan besar. Kenapa dia bisa jadi kiai? Oh, karena datonya dulu hormat kepada ulama. Akhirnya oleh Allah cucu-cucunya keturunannya ada yang dijadikan ulama.
Terus wa qala ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu diceritakan dari Sayyidina Anas, qala Abu Bakar li Umar. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intalik bina, Umar, kata Sayyidina Umar, Umar ikut aku yuk. Nah, bahasa Pontianak gitu. Intalik bina, ikut aku yuk. Ila Ummi Aiman, kepada Ummi Aiman, seorang sahabat perempuan, sahabat Nabi tapi perempuan, namanya Ummu Aiman radhiyallahu anhuma. Nazuruha, kita berkunjung kepada beliau. Beliau nih Pak, Ummu Aiman, walaupun perempuan, beliau ini Pak, masya Allah, kalau zaman sekarang wali itu laki-laki. Kalau perempuan bahasa Arabnya waliyah. Nah, ini kalau zaman sekarang ini Ummu Aiman wali Pak, wali besar. Di Pontianak ini ada Pak, wali perempuan yang terkenal, namanya Hababah Anisa. Hababah Anisa. Ini masya Allah, Abu Yahya bin Harun, Habib Segaf, juga para ulama dari Hadramut, dari Mekah berkunjung ke beliau di Tanjung Raya 1. Ini namanya Hubabah Anisa. Bibi mertuanya Wan Is Al-Mutahhar. Ya, mertua atau bibinya Wan Is gitu. Ini masya Allah Pak, beliau di Pak masih hidup sekarang Pak. Umurnya 104 atau 105 tahun. Masih sehat. Tiap hari hatam Al-Quran 30 juz. Tiap hari. Makanya para ulama ini udah wali pasti pergi kepada beliau. Nah, ini beliau disebut waliyah, wali perempuan. Dan zaman dulu ini, di zaman sahabat Nabi, ada seorang sahabat perempuan namanya Ummu Aiman, terkenal ahli ibadah. Kalau zaman sekarang wali. Terus Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar, yuk kita pergi rumah Ummu Aiman, yuk kita kunjung kepada beliau, kita ngambil berkah beliau. Ketika udah nyampe ke rumahnya, nyampe ke rumah Ummu Aiman, lalu menangis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melihat Abu Bakar dengan Sayyidina Umar datang, beliau menangis. Bertanya Sayyidina Abu Bakar, ma yubkiki ama ta'lamina annama indallahi khairul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, kenapa kamu menangis? Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa semua yang Allah berikan ke Nabi Muhammad itu udah bagus dah. Nabi Muhammad udah pasti masuk surga. Kenapa kau sedih? Kenapa kau nangis? Apa kata si Ummu Aiman? Faqalat inni la abki anni la a'lam anna ma 'inda Allah khairul rasul sallallahu alaihi wasallam walakin abki an al-wahya qad inqata minas sama. Aku menangis bukan karena apa Nabi Muhammad itu dapat nikmat yang besar dari Allah, bukan. Aku menangis karena sekarang wahyu, ya, firman Allah sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Aku menangis karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ketika kau datang berdua nih, Abu Bakar Umar, ketika kau datang ke rumah aku nangis, aku langsung ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu setiap ada nabi dimanapun, di situ ada kau berdua. Karena Sayyidina Abu Bakar Umar Pak terkenal dengan pengawal Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang mana beliau orang yang soleh, ahli ibadah, tapi beliau masih berkunjung kepada seorang perempuan, sahabat Nabi perempuan, ya, sama-sama ahli ibadah. Kenapa? Untuk mengambil keberkahannya. Begitu pula kita. Ya, walaupun Bapak udah rajin ke masjid, jangan merasa, oh saya tidak perlu berkunjung ke ulama, tidak perlu. Karena saya ini udah pasti masuk surga. Saya 5 waktu jamaah di masjid. Jadi walaupun ada ulama datang, tidak perlu saya salaman, tidak perlu minta nasihat dia, karena saya udah pasti masuk surga. Belum tentu. Ingat, kita masuk surga bukan karena ibadah kita, Pak. Kita masuk surga bukan karena banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Al-Quran, bukan. Kita masuk surga diantaranya, yang pertama mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, yang kedua kita masuk surga juga dapat keberkahan dari para ulama. Ulama itulah Pak, ketika ulama masuk surga dia tak masuk sendiri. Umpama oleh Allah. Saya sebagai yang ngajar di sini, guru Bapak Ibu, umpama oleh Allah, atau kau masuk surga. Ya. Ini kalau ustadz-ustadz yang masuk surga, apalagi yang kelas ulama, mereka tidak langsung masuk, Pak. Tunggu loh ya Allah. Ya, ini ulama Pak bisa memberi syafaat, menolong orang berapa saja jumlahnya dari murid-muridnya. Saya tidak langsung mau, andaikan disuruh oleh Allah, toh kau masuk surga.
Saya tidak mau. Tidak ya Allah, saya tak mau. Kalau semua orang-orang yang taklim malam Selasa tidak masuk surga, saya tak mau. Ujung-ujungnya, iyalah, masuknya lah semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya masuk neraka, bapak ibu masuk surga, jangan lupakan saya. Nanti pura-pura tak kenal, Bu. Pak. Pura-pura tak kenal, belum bayar dilipat. Karena kita tak tahu siapa lu masuk surga, siapa lu masuk neraka, kita tak tahu. Terus diriwayatkan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bercerita, anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra. Suatu hari ada seseorang berkunjung kepada saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu taala ala madrajati malakan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengujinya. Jadi ada orang, Pak, dia ini pergi ke Kak Cece, nak pergi siantan, nak silaturahmi kepada saudaranya. Di tengah jalan Allah mengutus malaikat untuk menguji keimanan orang ini. Falamma ata alaihi qala aina turid. Malaikat nyamar kayak manusia bertanya, kau nak ke mana? Apa jawab orang tadi yang nak ke siantan ni? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin pergi kepada saudara saya yang ada di kampung siantan. Cece-nya siantan. Qal hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah saudara kau di siantan itu baik ke kau? Pernah berik-berik kau hingga kau nak datang ke sana nak balas budi? Apa kelebihan dia? Memang jadi baik ke kau? Pernah berik-berik, pernah berik duit? Apa dia jawab? La. Tidak. La ghair anni ahbabtu fillah ta'ala. Saya datang ke dia bukan karena dia berik-berik saya, bukan karena baik ke saya. Saya bersaudara dengan dia karena saya cinta dia. Cintanya karena Allah. Jadi cinta karena Allah. Maksudnya cinta karena Allah itu bagaimana? Dia cinta karena apa? Karena bapak rajin ibadah, rajin ke masjid, akhirnya ada kawan bapak. Bapak rajin ke masjid sini 5 waktu. Oh, ada kawan melihat, Masya Allah, ini orang-orang bagus nih, aku nak berkawan dengan dia. Akrab, akhirnya orang tersebut sama rajin-rajin ke masjid. Ini 2 orang ini cinta karena Allah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Bapak cinta kepada ulama. Oh, ada orang kawan bapak cinta kepada bapak karena bapak senang ke masjid, rajin ibadah. Kalau kita masuk surga, nanti orang tersebut bisa sama-sama masuk surga. Karena apa? Karena cinta di jalan Allah, cinta karena ahli ibadah. Terus disebutkan juga dalam sebuah hadis, innama mathalul mu'min, innama mathalul jalisi sholih wal jalisi su. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh, yang baik, dan orang yang bergaul dengan orang yang jelek, kahamilil miski wa nafihil kir, seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang menjadi peniup api. Kalau kita buat parang tuh Pak, parang. Nah, buat parang kan api ditiup. Jadi kalau kita perumpamaan, ini orang bergaul dengan orang soleh, ahli ibadah. Satunya yang sebelah kiri ini bergaul dengan orang yang suka maksiat, orang jahat. Ini perumpamaannya sama dengan orang yang ini sama, seakan-akan dia bergaul dengan orang yang bawa minyak wangi. Apa kata Nabi? Fahamilul miski imma ayyudaka wa imma antaminhu. Orang yang bawa minyak wangi bisa jadi memberi dia hadiah atau dia dapat wanginya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jual minyak wangi, Pak, walaupun kita tidak beli, Bapak duduk-duduk di warung orang jual minyak wangi, duduk ya, tak usah beli. Ini kawan Bapak yang punya toko minyak wangi. Kira-kira Bapak dari pagi sampai sore, ya, duduk di situ, diberi enggak minyak wangi? Disuruh rasa enggak? Suruh ngetes enggak? Tetap suruh ngetes. Boy, aku baru belanja tadi, boy, di Jakarta, boy, minyak wangi baru. Coba kau tes, boy. Tuh, wangi enggak? Diberi. Nanti boy, ini coba boy. Coba simpan sini. Bapak balik wangi. Begitu pula perumpamaan kita berteman dengan orang yang soleh, ahli ibadah. Bapak berteman dengan ulama, Bapak akrab umpamanya dengan Habib Toha Al-Jufri. Kemana Habib Toha, di situ Bapak ikut. Bapak sampai jadi anak buahnya. Ya, bukan Habib Toha dibawa kemana-mana. Padahal Bapak bukan ulama. Di mana ada Habib Toha, Bapak ikut. Habib Toha duduk di acara, Bapak duduk di sebelahnya. Kira-kira Habib Toha dapat makan ayam goreng,
Bapak kira-kira diberi ayam goreng apa diberi ikan asin? Diberi ayam goreng. Kenapa? Karena kata orang, ini kawannya Habib Toha. Habib Toha dicium tangan, bisa-bisa bapak pun dicium tangan. Karena orang lihat, oh ini Masya Allah, ini kawan Habib Toha, berarti ini orang alim nih. Padahal ngaji pun tak tahu. Kenapa? Dapat berkah bergaul dengan orang yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang jelek, berkawan dengan orang yang jahat, suka maksiat, sama saja kita bergaul dengan orang yang buat pedang, buat parang. Coba bapak, ada orang buat parang, bapak duduk-duduk di sampingnya. Walaupun bapak tak buat parang, itu kan kalau dipangkung kan percikan apinya lempar mana-mana. Kena kan ke kita? Kena ke kita. Begitu pula kalau kita berkawan dengan orang jelek. Ada orang suka narkoba, mabuk-mabukan. Walaupun kita tak konsumsi narkoba, walaupun kita tidak mabuk, orang pasti akan bilang. Orang kampung bilang, oh dia ni narkoba dia ni. Padahal dia tak pakai, karena kawannya bandar. Kira-kira yuk, ketika dia ngumpul di satu rumah, ini rumah terkenal bandar narkoba. Lalu bapak main ke situ, bapak enggak konsumsi narkoba, cuma main-main ya, duduk-duduk. Tiba-tiba ada polisi ramai gerbek tempat tersebut. Yang ditangkap bandar apa bapak juga ditangkap? Ditangkap. Walaupun bapak bilang polisi, Pak maaf Pak polisi, saya di situ tak ada konsumsi narkoba Pak, saya baca Yasin Pak, ngaji. Tak percaya polisi. Bual ya aku kata polisi. Bonyok loh. Kenapa? Karena kita berkawan dengan orang jelek. Makanya kata Nabi Muhammad jangan membuat orang berprasangka buruk. Jangan membuat orang berprasangka buruk. Kalau ada orang berprasangka buruk kepada kita, jangan langsung salahkan orang. Contoh, mama, bapak masuk ke diskotik atau masuk ke tempat pelacuran. Masuk nih, mama ada tempat pelacuran, bapak masuk ke dalam. Padahal bapak masuk ke dalam bukan pelacur. Bapak masuk ke dalam karena ada kawan bapak yang sedang main dengan pelacur, punya utang, bapak nagih. Lalu bapak keluar, ketemu dengan orang gang. Ayo, gimana kata orang gang kira-kira? Berburu sangka ada orang gang. Jangan salahkan orang berburu sangka. Kenapa? Karena kita masuk tempat gitu, walaupun kita tak ngerjakan. Nah, makanya berkawanlah dengan orang yang baik. Juga dalam sebuah hadis Nabi bersabda, qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in. Ini saking pentingnya mencari orang yang soleh. Kata Nabi, kawinilah, nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Ya, yang bujang-bujang belum kawin, kalau nak kawin, ya, atau nak kawin lagi, atau bapak nak cari mantu. Kalau cari perempuan, lihat 4 bu. Ibu nak cari mantu, baik mantu laki-laki, mantu perempuan, calon suami, calon istri, lihat 4 perkara. Yang pertama apa kata Nabi Muhammad? 5 liha. Cari orang kaya. Cari orang kaya yang pakai mobil. Itu boleh tuh jadi mantu. Yang kaya, tapi tak menjamin. Ada budak-budak ganti mobil 1 hari 3 kali Grab. Mobil Grab, tak percaya. Ya. Tapi ingat ya, tidak pasti kekayaan itu membuat seseorang bahagia. Banyak orang kaya hancur rumah tangganya di tengah jalan. Contoh, Bu, banyak ada artis-artis bercerai ini. Banyak ada. Banyak. Kurang apa artis? Ada artis miskin, ada artis miskin. Mana ada artis miskin, artis kaya-kaya, tapi banyak artis rumah tangganya hancur. Artinya, walaupun kaya hendak menjamin seseorang hidup bahagia. Banyak suami istri kaya, Masya Allah, ya kaya, rumah megah, mobil mewah, tapi tiap hari kelahi terus hendak nikmat hidupnya. Yang kedua, cari calon istri, cari suami, lihasabiha, cari keturunan darah biru. Kawin dengan anak raja, kawin dengan keturunan kiai. Tapi ingat, tidak pasti keturunan darah biru menjadikan kita berbahagia. Betapa banyak orang keturunan darah biru, banyak kiai-kiai hancur rumah tangganya di tengah jalan. Ada tak kiai-kiai yang hancur rumah tangganya di tengah jalan? Yang bercerai dengan istrinya ada? Banyak, sangat banyak. Di antaranya ustadz-ustadz yang terkenal di TV, banyak hancur rumah tangganya. Tidak menjamin. Jadi walaupun
bapak jangan bapak kira, kalau aku punya istri anak kiai berarti nanti hidupku akan bahagia. Belum tentu, belum tentu. Ya. Terus yang ketiga, kalau nak cari suami cari istri, li jamaliha, cari yang cantik, cari yang ganteng. Nah, kebanyakan gitulah. Laki-laki itu pertama yang dilihat cantik. Iya, kalau masih pengantin baru, yang dilihat muka. Kalau udah punya anak 3, mana ada muka dilihat. Masuk kamar berdua tak ada dicium bini, langsung jadi dia langsung kata dia. Acara inti dah. Bini udah berdandan cantik-cantik tak ada disentuh. Kalau masih pengantin baru, muka yang dilihat. Makanya Pak, Bu, kalau nak kawin, nak cari mantu atau yang laki-laki nak cari istri, cari itu yang jelek. Tak usah cari yang cantik. Ngapa kalau cari yang cantik? Kalau cari yang cantik, nanti kita keluar rumah, ya perasaan gitu, nanti bini aku ada ngaco, nanti bini aku selingkuh. Tapi kalau bini kita jelek atau suami ibu jelek, keluar rumah tenang, aman, tak ada orang ngaco. Makanya dia cari yang jelek. Orang cantik itu berubah, kalau orang jelek tak berubah. Ya, kalau orang cantik berubah, ya sekarang cantik. Ibu-ibu kemarin masih perawan cantik kan, cantik. Punya anak 3, masih cantik sikit. Coba umur 70, mana cantik, jelek. Coba kalau bapak kawin dengan orang jelek, orang jelek tak berubah. Pertama kawin jelek, punya anak 3 tetap jelek, punya cucu tambah jelek, akan tak berubah, jelek terus. Ya. Jadi enggak menjamin kegantengan, kecantikan itu membuat seseorang bahagia. Betapa banyak orang ganteng, orang cantik hancur rumah tangganya di tengah jalan. Lihat artis-artis cantik-cantik. Siapa artis yang cantik-cantik udah bercerai-cerai itu? Cantik banyak kan? Dewi Persik cerai. Siapa lagi yang ganteng-ganteng pun hancur rumah tangganya. Enggak menjamin. Yang menjamin kebahagiaan rumah tangga kita yang nomor 4. Tadi kan yang pertama karena kaya, yang kedua darah biru, yang ketiga ganteng cantik. Tidak menjamin. Yang menjamin nomor 4. Apa kata Nabi? Lidiniha fatfar bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Kalau nak cari suami, nak cari istri, nak cari mantu, cari yang soleh, solihah, yang ahli ibadah. Kalau kita punya istri, punya suami Pak Bu, walaupun dia tidak ganteng, walaupun dia tidak cantik, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia bukan keturunan darah biru, tapi dia orang yang soleh, ngomong ke istri lembut, tiap hari ngajak, ayo dek kita sholat berjamaah ke masjid. Udah sholat berjamaah balik ke rumah, ayo dek kita baca Quran berdua yuk. Anak-anaknya pun gitu, yuk nak kita baca Quran, nanti selesai isya kita sama-sama ke masjid age. Kalau ngomong suaminya lembut, tak pernah mukul, dek buatkan kopi sayang. Istri bapak pun gitu, iya sayang. Iya tengah baik, tengah baik, tengah tak baik. Sebut nama hewan disebut. Mulai dari kucing, anjing, babi semua disebut semua. Bukan orang sini, bukan orang lain, Amerika. Orang sini tak ada, Pak, ya, tak ada. Ya, nah, makanya di sini kan kadang-kadang nih, masya Allah ya, kalau suami istrinya ikut semua pengajian, ya itu lebih mantap lagi. Kenapa? Karena dua-duanya dapat nasihat, insya Allah rumah tangganya akan lebih bahagia. Kenapa? Karena dua-duanya dapat ilmu, akan mudah menjadi keluarga yang soleh-solihah. Mudah-mudahan yang mungkin ikut salah satunya, cuma suaminya ikut yang taklim, cuma istrinya ikut, mudah-mudahan oleh Allah yang belum pernah ikut suaminya, yang belum pernah ikut istrinya, mudah-mudahan diberi hidayah hingga keduanya, anak-anaknya semua bisa ikut pengajian. Cara yang soleh-solihah. Apa gunanya kaya, Bu? Ibu punya suami kaya, ganteng, lebih ganteng dari Sahrukan, lebih ganteng dari Salman Khan, tapi pagi-pagi minta kopi, dipanggil setan. Buat kopi setan. Mau, Bu? Kesana sikit, pak, tempeleng. Ganteng ibu. Atau sebaliknya. Ya, sebaliknya bapak punya istri cantik, tercantik di dunia. Dia pernah menjadi juara 1 Miss Universe. Putri kecantikan tercantik di dunia.
Tapi mulutnya ya Allah pedas ya. Suka ngelawan bapak, merengot, cemberut. Kalau keluar rumah cantik, keluar rumah berdandan. Tapi kalau di dalam rumah ya Allah cuma pakai kotang, kali kotang lepas sebuti. Dicium bau bawang, bau belacan, bau balsem, bau kalpanak, bau minyak tanah. Ayo Pak, saya mau tanya Bapak nih. Saya pernah bilang ke Mama nih, istri Bapak cantik, pernah jadi juara 1 wanita tercantik di dunia. Bapak dimaki-maki, dilawan-lawan, nyakinkan hati tiap hari. Tiba-tiba ada kambing lewat, lalu ada orang nanya, Pak, cantik mana kambing dan bini Bapak? Jawab Pak. Nah, kambing gitu. Ibu pun gitu, nggak Bu ya? Kalau ada suami suka mukul, kata orang ganteng, ada kambing lewat lebih ganteng kambing. Makanya ayo nanti yang belum kawin, yang bujang-bujang atau yang nak cari mantu, carilah yang soleh. Jangan kita lihat ada calon mantu kita. Kadang-kadang orang nih Pak, umumnya nih manusia, ya rata-rata manusia itu matre. Lihat calon mantu itu pertama Bu, kerja apa kau? Ditanya pertama kerja apa kau? Jangan tanya itu loh Pak Bu. Loh, saya tanya dulu Bapak Ibu ketika lahir langsung pakai baju? Kada kan? Telanjang bulan. Ngapa pula sekarang bisa beli baju, bisa bangun rumah, bisa beli motor, kadang duitnya punya banyak gak? Dulu Bapak Ibu yang pertama kali kawin, kaya dah? Udah punya rumah? Mana ada? Jangan takut. Udah Allah jamin dalam Al-Quran orang yang kawin, yang bujang-bujang yang belum kawin. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadli. Kata Allah apa? Menikahlah kalian. Nanti kalau kalian menikah, lalu kalian sebelum menikah kalian fakir, miskin, nganggur, tak punya duit, yunihimullah min fadli. Pasti akan Allah beri harta, pasti oleh Allah diberi rezeki. Buktinya Bapak Ibu dulu kerjanya bangunan. Bapak-bapak kerja bangunan dulu. Masih bujangnya kerja bangunan, tak bisa beli rumah. Ketika kawin pertama bisa ngontrak rumah, misal dengan orang tua. Kerja tetap bangunan. 10 tahun masih kerja bangunan, bisa beli rumah walaupun kecil. Ini punya anak 3. Terus ya, kerja bangunan, punya anak 5, bisa beli motor 5 buti, anak sebuti. Padahal menurut akal, kalau kerja kita tetap bangunan, anak bertambah punya anak 5, bukan tambah bisa bangun rumah, bisa makan pun tak cukup menurut akal kita kan? Karena yang beri rezeki bukan kita, yang beri rezeki Allah. Ini contohnya Bapak lah yang dari dulu kerja bangunan, yang dari dulu ibu-ibu cuma jualan sayur, kan tambah punya anak, alhamdulillah bukan? Rumah tambah besar, motor tambah banyak, badan tambah lebar. Jadi carilah calon mantu yang soleh solihah. Kalau saya Abi itu Pak, syarat-syarat mantu-mantunya syaratnya 2. Pertama, dia harus akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Yang kedua, wajib mantu Abi pernah mondok, wajib. Tak pernah mondok tak terima. Makanya semua ipar saya alumni pondok. Nah, saya pun bilang ke istri saya, nanti saya punya anak perempuan 3, nanti kalau kita cari mantu syarat sama dengan Abi, akhlak ibadah bagus. Yang kedua, wajib pernah mondok. Masalah dia orang keturunan kiai, keturunan orang biasa, kaya atau miskin, enggak peduli. Ya buktinya dulu, ya kayak saya dulu masih baru kawin, tak punya rumah, numpangkan Nabi kamar kecil, ada kamarnya masih ada sekarang, 2 kali 3 meter. Sampai punya anak 1, anak umur 2 tahun baru bisa bangun rumah kecil. Ya, kerja tak ada. Apa kerja saya? Bapak Ibu pernah lihat saya kerja? Mana ada kerja ngajar ya. Kalau udah ngajar depan rumah, ya gini ya kerja. Gitu. Kenapa? Udah jelas tadi, iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadli. Menikah kata Allah. Kalau kalian menikah, ya pasti oleh Allah akan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Ya, ini buktinya Bapak dah, tak usah jauh-jauh. Bapak pikir sekarang, dulu aku bujang tak punya rumah. Alhamdulillah ya. Tak masuk akal aku kok bisa bangun rumah aku ya. Padahal anak aku banyak. Menurut akal kan aku kalau banyak tanggungan, banyak anak, udah punya istri, pasti bangkrut, aku banyak utang, makan tak bisa. Alhamdulillah ya. Tak masuk akal Pak. Karena apa? Karena yang beri rezeki Allah.
Makanya ayo nanti cari mantu, yang nak cari istri, yang nak cari suami, yang masih belum kawin, yang perempuan. Kalau nak cari suami, cari ikut Abi. Syaratnya 2. Suami aku, istri aku harus akhlaknya bagus. Yang kedua, wajib pernah mondok. Kenapa Pak? Bedanya Pak? Ya bedanya pernah mondok dengan tak pernah mondok. Ya walaupun dia tak pernah mondok, paling sedikit aktif di majelis. Aktif di majelis. Insya Allah kalau orang pernah mondok, orang aktif ikut pengajian kayak gini nih, majelis-majelis taklim, insya Allah dia tuh Pak punya rem. Walaupun nakal, gampang bertobatnya. Kayak motor kalau ada remnya, walaupun makan sedikit masih aman. Walaupun agak makan sedikit. Tapi kalau motor tak ada rem sama sekali, rem tak ada, gigi tak ada, udah selamatlah kok. Jurusan Antonius dia. Nah, begitu pula kalau kita punya mantu, anak dia santri atau dia aktif di majelis taklim, dia ada remnya Pak. Andaikan dia buat maksiat, gampang tobatnya. Ketika dia ingat dia buat maksiat ini mabuk-mabukan, lalu ketika selesai mabuk dia ingat, astagfirullahaladzim, aku ini santri. Astagfirullahaladzim, aku ini dulu sering ikut pengajian. Itu kan dibilang tidak boleh, haram, dosa. Gampang tobat tuh. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Ada hadis Nabi, al-alim habibullah walau kana fasiqan. Yang artinya al-alim habibullah, ulama adalah kekasih Allah walau kana fasiqan, walaupun dia fasik, walaupun berbuat dosa. Kenapa bedanya? Ulama buat dosa, orang awam buat dosa. Ulama buat dosa, orang awam buat dosa, lebih gampang ulama bertobat. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Sedangkan ini orang awam, dia buat dosa, berzina, mabuk, dia tak tahu hukumnya. Tetap ya, di mana dia kira, oh berarti aku berzina nih bagus, tambah sehat. Mabuk bagus, tambah kuat, tambah sehat. Enggak tahu hukumnya. Nah, sedangkan ulama ini dia tahu hukumnya. Makanya sekali lagi ayo, kalau nak cari suami, cari istri, cari menantu, carilah orang yang soleh solihah, akhlaknya bagus, ahli ibadah. Kalau bisa tambah syarat, mantu aku harus alumni pondok atau rajin ikut majelis taklim. Baik, sampai di sini bab kita tadi tentang bergaul dengan ulama. Kita lanjut dengan kitab fikih. Jadi biar nanti sama-sama hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun solat selanjutnya, kemarin kita udah bahas tentang ruku. Sekarang ar-ruknus sadis, rukun yang keenam, al-i'tidal. I'tidal atau sami Allahu liman hamidah kata orang. Apa itu i'tidal? I'tidal yaitu audul musalli ila ma kana alaih qabla ruku'ih. I'tidal adalah kembalinya orang yang solat, kembalinya kita kepada tempat sebelumnya. Maksudnya balik tegak. Itu i'tidal, dah tahu dah kan? Kan tadi kita ruku nih Pak. Ruku Allahu Akbar. Ini namanya ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ini namanya i'tidal. Balik tegak. I'tidal itu bahasa Arab artinya tegak. Ya. Andaikan kita tidak tegak, begini. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Enggak sah. Harus balik tegak, kecuali memang badannya bongkok. Ya. Kalau badannya sami Allah gini, tak usah tegak, tapi badan tegak terpayah. Ya, jelas. Nanti kalau bapak yang tegak harus gini, tidak boleh begini, tidak boleh, tidak sah sholat. Terus ayat bain Nabi, syaratnya i'tidal kita wajib tumanina. Nah, kemarin udah tahu kan batas tumanina. Coba saya tanya, yuk. Tumanina lamanya sekitar mengucapkan kalimat apa Pak? Subhanallah. Kurang lebih berapa detik? 2 detik. Jadi gini, kan kita ruku nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Itu yang paling sedikit. Jadi andaikan kita tak berhenti Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak sah. Soalnya enggak sah. Karena tidak ada tumanina. Tumanina itu hukumnya wajib. Tumanina itu berhenti sebentar. Lamanya sekitar kita mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, kurang lebih 2 detik. Terus wa ar-ruknus sabi, rukun yang ke-7, as-sujudu marratain, sujud 2 kali.
Apa itu sujud? Sujud wad'ul musalli jabhatahu ala musallah. Sujud yaitu kita, musalli, orang yang sholat, meletakkan dahi kita di atas tempat sholat kita. Ya, sujud. Ya, Bapak Ibu udah tahu udah sujud. Karena kita tiap hari sholat. Terus sujud syaratnya diantaranya Allah yaksida bihi ghairah. Enggak boleh niat selain sujud. Kalau niat selain sujud tidak sah. Contohnya, begitu pula tadi i'tidal. Bapak enggak boleh. Jadi ketika kita gini, sami Allah liman hamidah, ini harus niat i'tidal. Andaikan di bawah ada ular kobra, kita ini ruku, Allah, ada ular kobra nak nyetok itu, ya, kita bukan sampai Allah. Batas, ndak sah i'tidalnya. Kenapa? Karena kita ndak niat i'tidal, niat menyelamatkan diri dari ular kobra. Ndak sah. Begitu pula sujud. Ketika kita i'tidal, sujud, Allahu Akbar, sujud. Niatnya harus niat sujud. Andaikan ndak niat sujud, ya kayak kemarin saya bilang, ketika kita mau sujud, ndak niat sujud nih. Ada orang nak ninting kita nak nembak, ya. Saking takutnya kita cepat gini sujud. Ya, ndak sah. Berarti kita niatnya bukan niat sujud. Niat apa? Niat ingin menyelamatkan diri dari orang yang nak nembak kita. Makanya kalau sujud, niatnya harus niat sujud. Ayat main nafi, syarat selanjutnya harus tumaninah. Ketika sujud sama lamanya tumaninah sekitar mengucapkan apa? Subhanallah. Terus ayat sudah ala sabati a'dha'in. Sujud harus 7 anggota. Anggota sujud aja 7 wajib. Yang pertama nih 1, 2 telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 lutut tambah 2 nya berapa? 5. Terus perut jari kaki dua-duanya nih berarti berapa? 7. Ini 7 anggota sujud. Hidung tak masuk, tak wajib. Jadi andaikan Bapak sujud, yang wajib kena ke tempat sujud ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 dan perut jari-jari 7. Hidung tak wajib. Jadi kalau Bapak sujud hidungnya tak kena, tak apa-apa. Kalau hidung wajib payah enggak? Iya kalau hidungnya macam. Kalau hidungnya pas-pasan masa digesek-gesek. Jadi tak wajib hidung ya. Terus antakuna syarat selanjutnya, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya harus terbuka. Gini nih Pak. Ini dahi ini, kulit ini harus kena tempat sujud. Jadi andaikan Bapak Ibu Bapak pakai songkok gini. Ah gini nih. Ibu pakai mukena atau pakai ruku gini, enggak sah. Kenapa? Karena kulit dahinya enggak kena ke tempat sujud. Ya syaratnya. Jadi gini ya. Nah, kalau sholat gini Pak. Angkat sikit. Ininya harus kena tempat sujud. Ibu pun itu rukunya. Tapi hati-hati gak Bu? Jangan sampai nampak rambut. Nampak rambut sebuti, hukum sholatnya enggak sah. Karena rambut sebuti itu aurat, enggak boleh. Jadi hati-hati. Kalau bapak-bapak nampak rambut tak apa-apa. Bapak pakai songkok gini nampak rambut tak apa-apa. Kalau ibu tak boleh. Jadi diangkat sikit ya. Rukunya, mukenanya, songkoknya diangkat, dahinya wajib kena ke tempat sujud. Syarat selanjutnya Allah yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatih. Enggak boleh sujud pada sesuatu yang ketika kita sholat bergerak. Contohnya gini, ini contoh. Kita pakai ini contoh ya. Nah, ini kalau kita simpan di bawah sholat gini, nah, kita sujud, ini boleh sah. Tapi ketika ini dipakai, kita pakai gini, pakai gini nih. Lalu kita sujud, Allahu Akbar, begini nih. Nah, kita sujud di atas ini, enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena barang ini kita pakai ketika kita sholat. Kadang-kadang ibu-ibu, banyak ibu-ibu itu batal. Hati-hati. Ibu-ibu ketika sujud, ruku, mukenanya, kan ada di depan kayak gini kan? Enggak boleh sujud di atas itu, enggak sah. Jadi ketika ibu sujud, hati-hati. Nah, jangan sampai ada kain ini yang ibu pakai, kain mukenanya, kain rukunya ngalangkan. Jadi ibu enggak boleh sujud di atas kain ruku, harus di lantainya, di tempat sujud, di sajadahnya. Begitulah Bapak ya, atau Bapak pakai sorban, ikat kepala, buntutnya panjang, umpamanya, biar ketahuan ulama itu. Buntutnya panjang,
Udah itu ketika dia sholat, ya buntutnya begini, langsung ke depan. Oh, dia sujud di atas buntut, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pakaian tersebut dia pakai dalam sholat, tidak boleh sujud. Tapi ketika dilepas, dia sholat dilepas simpan sini, tidak dipakai ketika sholat, cuma bawa, boleh. Sujud gini boleh. Ruku ibu, umpamanya ibu punya ruku 2 buti, yang satu dipakai, yang satu dijadikan alas. Tidak apa-apa boleh, karena tidak dipakai. Paham ya? Terus syarat selanjutnya, irtifa'u asafilihi ala alih. Bokong tahu bokong? Bahasa Indianya buri. Takut tak paham, pantat lah, mohon maaf ya. Mohon maaf, biar lebih jelas pantat kita harus lebih tinggi dari kepala. Ini sujud, nah, makanya sujud itu kan gini, nih lihat. Bagian belakang harus lebih tinggi, gini ah. Tak boleh rata kayak kodok. Ada santri itu kalau udah sekolah subuh, yang kecil-kecil itu, sujudnya kayak kodok, begini ah, kayak kodok. Tidur. Ini tidak sah. Atau sebaliknya, kepala lebih tinggi dari pantat, sujud mama. Ya, bapak ibu sholat, ini ada teras rumah, ini sempit tadi, lalu bapak ibu sujudnya gini, nih, tidak sah. Jadi yang sah gini, badan belakang ya harus lebih tinggi dari kepala, begini, ini sah. Kalau rata tidak sah, atau kepalanya lebih tinggi kayak tadi, begini, tidak sah. Terus syarat selanjutnya at-tahamul birasi. Menekan kepalanya, menekan tempat sujud. Menekan. Enggak harus kuat. Yang penting dijatuhkan kepalanya sambil gini. Andai kan enggak kita tekan, kena ke tempat sujud, tapi enggak kita tekan, kita tahan, kan gini. Kan bisa nih, ini kan kena nih. Nah, kena. Tapi enggak ditekan, enggak dijatuhkan kepala kita, ditahan, enggak sah. Jadi ketika kita sujud, kepala kita jatuhkan biasa. Nah, tekankan ini. Bukan tekan ngebuang gini. Maksudnya apa ya? Diulur lah, kalau kalian itu diulur. Lepaskan kepala kita, jatuhkan gitu ya, ditekan. Nah, udah. Dan yang Indonesia mungkin ada pertanyaan, silakan dari Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu ada bertanya, silakan Bu. Yang enggak ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada mau tanya? Udah aja, Pak. Udah masuk, udahlah. Sampai sini, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Doakan juga Abi Umi, alhamdulillah udah terus membaik. Mudah-mudahan terus sehat panjang umur, keluarga kita semua sehat panjang umur, dapat bertemu lagi di malam Selasa yang akan datang. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.